Shalom, selamat pagi yang menginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 21 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Menginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Saya bacakan untuk kita. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai songon hasurungamuna dina saluhut, di haporseaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakkaholongimuna dihami, naing songonima hasurungamuna, nang di ulaon asinirohaon. Demikian isinya. Amanginang seringkali kita dengar dalam memberikan persembahan atau memberikan persembahan-persembahan di gereja maupun di setiap kegiatan, kita sering dengar kata berikan yang terbaik bagi Tuhan. Atau persembahan yang kita katakan, yang kita berikan, itu seolah-olah adalah pemberian kita kepada Tuhan. Lalu, benarkah demikian? Pada zaman agama-agama kuno, di zaman Israel pada masa-masa kerajaan dan sebelumnya, mayoritas agama dan kepercayaan memang mempercayai bahwa persembahan yang disampaikan oleh manusia akan sampai kepada Tuhan yang ada di surga atau ada di tempat yang jauh di atas, begitu di tahtanya. Bisa kita lihat dari apa yang mereka persembahkan. Misalnya ada yang memberikan kemenyan, wewangian. Kenapa? Supaya wangi-wangiannya ini bisa sampai ke atas, lalu Tuhan yang ada di atas bisa mencium aroma yang sedap itu dan melihat orang-orang yang memberikan persembahan. Begitu juga dengan lemak dari kurban, entah itu kambing, lembu, dan hewan-hewan kurban lainnya. Wewangian ini, lemak-lemak ini yang kemudian dibakar dan wangiannya itu sampai ke surga. Berarti secara benar-benar sampai kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi di kekristenan? Benarkah uang, kalau dulu adalah wewangian, kemenyan, atau lemak, seperti yang tadi, kalau di dunia kekristenan kita sekarang yang kita persembahkan adalah uang. Benarkah lalu kemudian uang itu kita berikan kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana caranya persembahan yang kita berikan berbentuk uang
tetapi tidak sampai ke tangan Tuhan, lalu kita katakan berikan persembahan kepada Tuhan, atau yang terbaik kepada Tuhan. Adalah ketika Yesus berkata kepada para murid, kepada orang-orang percaya, apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang kecil ini, engkau telah melakukannya kepada aku juga. Maka ketika kita membuat persekutuan dalam bentuk gereja, kita memberikan persembahan, itu akan kita distribusikan untuk kebutuhan bersama. Misalnya bangunan kita ini untuk kenyamanan beribadah, prasarana-prasarana yang ada di gereja, apapun yang ada di sana, kemudian untuk membantu dari diakonia misalnya, diakonia sosial, untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita akan sampaikan, distribusikan uang-uang yang kita persembahkan itu ke sana. Lalu kita akan katakan bahwa persembahan itu karena kita pakaikan untuk orang-orang yang percaya, untuk ibadah, untuk memberi sarana dan prasarana untuk orang-orang beribadah. Lalu kita akan katakan memang benar bahwa itu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu kita berikan kepada Tuhan. Tidak langsung uangnya kita sampaikan, tetapi apa yang kita lakukan, kita berikan, kita perbuat kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang percaya yang membutuhkan, maka kita sedang melakukan demikian juga kepada Tuhan. Kita melakukannya kepada Tuhan, di hadapan Tuhan begitu. Orang-orang Korintus diajak untuk dapat melakukan hal yang demikian, Amang-Inang, di jemaat di Korintus. Mereka ada banyak di tempat-tempat berbeda, kelompok-kelompok jemaat ini. Ada jemaat yang secara finansial itu baik, ada yang secara finansial itu buruk, ada yang dapat beribadah dengan merdeka, dengan bebas, tapi ada yang masih beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Maka masing-masing jemaat yang di Korintus, yang di Efesus, yang di Filipi, dan di tempat-tempat yang lain, itu diajak untuk mampu memberikan pelayanan kasih. Pelayanan kasih yang dimaksudkan di sini adalah mengumpulkan persembahan, kemudian membantu jemaat yang membutuhkan, atau kelompok yang membutuhkan, atau orang-orang yang membutuhkan. Dan di sini, selain memuji, Rasul Paulus juga mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk dapat berbuat berbagi kasih melalui persembahan mereka. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, mereka punya, berarti dari hal ini kita bisa lihat bahwa jemaat di Korintus itu baik secara finansial, secara ekonomi, baik secara iman, baik secara perkataan, pengetahuan mereka karena mereka mayoritas itu orang-orang Yunani, mereka baik dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, terhadap para pelayan, Paulus dan orang-orang yang diutusnya, terhadap Timotius dan yang lain-lain. Demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kau punya banyak, kau sudah diberikan berkat ini, kau sudah diberikan pengetahuan, kau sudah diberikan ini oleh Tuhan, maka baiklah juga untuk dalam hal berbagi. Maka untuk itu, Amang-Inang, kita untuk saat ini diajak untuk dapat juga berbagi melalui pelayanan kasih, baik itu secara langsung ke orang-orangnya, baik itu melalui komunitas kita di dalam gereja ini. Itu akan kita pakaikan untuk didistribusikan untuk pelayanan-pelayanan, sarana-prasarana, untuk diakoni sosial, dan akan kita yakini bahwa kita sedang melakukannya juga terhadap Tuhan melalui saudara-saudaranya yang paling hina, paling kecil ini. Itu loh kita sendiri. Mari saling membantu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa, Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkau telah jagai sertai kami di sepanjang malam ini. Engkau hantarkan kami ke pagi yang indah ini untuk kembali mengalami anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami agar dapat saling berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, baik secara pribadi maupun secara komunal melalui organisasi gereja. Untuk itu kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk dapat saling membantu. Berkati Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan jauhkan segala mara bahaya dan sukacita yang daripada-Mu kiranya menyertai kami di sepanjang aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang-Inang. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Horas.
beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap.